Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini memiliki hati yang mau dibentuk. Pada bacaan Yeremia 18 ayat 1-17. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang sesuatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang sesuatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hati yang jahat." Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan ke lalang bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal yang sangat ngeri. Salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesian-sian. Mereka telah bersandung jatuh ke jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Sering kita menganggap bahwa seseorang yang bekerja sebagai pemulung adalah pekerja yang rendahan, dan kita pun memandangnya dengan sebelah mata. Namun, tahukah Anda bahwa pemulung mencari barang-barang yang masih bisa didaur ulang
untuk menjadi barang yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai jual. Begitupun juga dengan kita. Tuhan rela datang sebagai manusia untuk mengambil kita dari sampah dunia ini dan didaur ulang menjadi sesuatu yang berharga dengan darahnya yang kudus, tiada bernoda celah. Yesus rela mati untuk menebus kita dari kutuk dosa. Sebab firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Karya penebusan Tuhan tidak hanya datang melalui ucapannya, tetapi melalui tindakan yang nyata. Dan Dia sudah membayar harganya dengan begitu mahal. Ibarat seseorang pemulung, Yesus mengambil dan memilih sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Dia pun mengambil kita untuk mengembalikan gambar Bapanya yang sudah rusak oleh karena dosa kita, seperti bejana di tangan sang penjunan. Dia memproses kita, dan itu mungkin menyakitkan bagi daging kita. Tetapi apabila bejana sudah selesai, maka sesungguhnya akan berharga nilainya. Yesus hanya butuh hati yang mau taat dan rela dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di matanya. Memang tidak mudah untuk hidup taat melakukan kehendak Tuhan, karena semua itu berlawanan dengan keinginan daging kita. Jika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, Dia yang memberi kita kekuatan untuk melewati proses demi proses.